Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nita Fresly Syotang, NIM D1A018133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kuliah kedua saya yang berjudul Klasifikasi Organisme Tanah. Adapun faktor-faktor pembentukan tanah, yang pertama ada bahan induk, yang kedua ada topografi, yang ketiga ada iklim, yang keempat ada waktu, dan yang terakhir ada organisme. Kita akan terfokus kepada organisme. Keberadaan organisme tanah berpengaruh terhadap produktivitas dan daya dukung tanah. Aktivitas biologis yang dilakukan oleh organisme tanah dapat mempengaruhi kesuburan dan kegemburan tanah. Namun demikian, ada juga aktivitas organisme yang merugikan bagi makhluk hidup lainnya, misalnya organisme penyebab penyakit pada tanaman. Organisme tanah berperan dalam penguraian atau dekomposisi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, misalnya daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati, akan diurai menjadi materi organik yang lebih sederhana. Selain mengurai materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik, atau yang biasa kita sebut mineral tanah. Materi organik dan mineral yang ada di dalam tanah inilah yang disebut dengan cetara atau nutrisi bagi tanaman. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, yaitu pembuatan pupuk dari bahan organik. Secara umum, organisme tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu fauna tanah dan flora tanah. Fauna tanah ini berdasarkan ukurannya dibagi lagi menjadi tiga. Ada mikrofauna yang ukurannya kecil dari 0,2 mm dan belum dapat dilihat oleh mata telanjang. Ada mesofauna yang sudah bisa dilihat oleh mata telanjang dengan ukuran 0,2 mm sampai dengan 10 mm. Dan yang terakhir ada makrofauna, ini besar dari 10 mm. Nah, seperti yang sudah kita bahas pertama, mikroorganisme ini selain dapat menguntungkan, mereka juga dapat merugikan. Contohnya tikus, tupai, dan kelinci. Mereka ini dapat memperbaiki aerasi tanah dan merubah kesuburan tanah serta struktur tanah karena kotoran dan urin hewan tersebut mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, dampak negatifnya, mereka ini dapat menghancurkan dan memakan tanaman-tanaman. Makroorganisme selanjutnya itu ada siput. Siput ini menghasilkan lendir yang dapat meningkatkan agresi tanah. Dapat juga memakan sisa makanan busuk. Dampak negatifnya ini, siput dapat menyebabkan pencemaran tanah. Cacing tanah. Cacing tanah ini tidak memakan vegetasi hidup atau memakan sisa hewan atau tanaman, melainkan dia memakan bahan organik dan tanah halus yang kemudian dikeluarkan sebagai kotoran atau casting yang berupa agregat berbentuk granular yang tahan terhadap pukulan air hujan dan mengandung unsur hara siap pakai oleh tanaman. Semut. Semut ini mempercepat dekomposisi bahan organik, lalu meningkatkan aerasi dan infiltrasi tanah karena semut ini dapat membuat lubang tanah. Lalu ada rayap atau termites. Rayap ini berpengaruh terhadap tanah seperti meningkatkan stabilitas struktur tanah, meningkatkan infiltrasi tanah. Lalu bakteri pemfikasi nitrogen hidup bersimbiosis dalam saluran pencernaan rayap sehingga dapat meningkatkan nitrogen tanah. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang tugas kuliah kedua, klasifikasi organisme tanah. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, selamat pagi.